Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para hujjat wal asatid, para tokoh masyarakat, wabil khususil khusus pengurus Majelis Ta'lim Al-Istiqomah yang sama-sama diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh jamaah, wabil khususil khusus sahibul bait yang telah memberikan tempatnya, waktunya, tenaganya untuk kita, Bapak Fahri beserta dengan keluarga. Mata Allah bituli hayati. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat dan afiat. Allah berikan panjang umur. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak yang dilahirkannya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kita yang hadir malam hari ini, yang sedang punya kesusahan, mudah-mudahan digampangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan berbagai macam permasalahannya, dan kemudian diganti dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan senantiasa istiqomah, bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, hal yang paling menggembirakan seseorang yang menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghadirkan syukur terbesar dari karunia yang Allah berikan. Dikatakan oleh Syekhul Imam Jalaluddin As-Suyuti, bicara tentang syukur, hakikatnya berbicara seseorang tentang karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Bagaimana mensyukuri karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Nikmat yang paling kecil wajib disyukuri, terlebih nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyu nikmatin a'zamu bi buruzi hadzal nabi alladhi huwa nabiyyur rahmah fi dalikal yaum. Nikmat mana yang bisa mengalahkan atas nikmat lahirnya Nabi Muhammad? Sungguh bersyukur atas nikmat Nabi Muhammad yang telah dilahirkan
dan diutus oleh Allah sebagai baginda Rasul, sebagai utusan Allah, itu adalah sebaik-baiknya nikmat. Di malam nikmat itu kita syukuri dengan menyebut nama Nabi, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ini mudah-mudahan ya Pak ya, majelis kita udah mulai meningkat. Kemarin baca bagian daripada tahlil dan tahmid. Insya Allah kedepannya lebih istiqomah dengan menambahkan pembacaan Maulid Al-Barjanji. Mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dulu Sayyid Abbas Al-Maliki, beliau senantiasa mendatangi satu tempat yang ada di Masjidil Aqsa. Di tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mendapati seorang laki-laki yang membaca maulid sudah berdiri, padahal maulidnya belum dimulai. Kalau tadi mahalul qiyam, kita biasanya baca sholawat kepada Rasulullah, mulai berdiri dia. Ini ternyata laki-laki ini hadir di dalam itu majelis, belum dibacakan maulid, baru pembukaan sudah berdiri takzim kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyid Abbas Al-Maliki, beliau penasaran. Jarang-jarang ada jemaah dari awal datang udah mulai berdiri untuk mahallul qiyam. Romanya kalau majelis al-istiqomah jemaahnya begitu, datang pertama udah berdiri. Romannya menjadi jemaah teladan, insya Allah berangkat umroh. Ya, kalau ada nggak kira-kira? Belum ya Pak ya, tapi mudah-mudahan insya Allah kita seperti itu. Amin ya Rabbal. Begitu penasaran, sampai-sampai beliau Sayyid Abbas Al-Maliki menunggu giliran untuk berjumpa dan bertanya, kenapa gerangan pembacaan maulid baru dimulai, dari awal sampai akhir berdiri mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jawabannya mengejutkan. Beliau mengatakan, ya Sayyid, adalah saya orang yang anti maulid. Saya anti baca maulid, bersolawat sama Rasulullah. Di mana ada orang yang baca berjanji, saya cuek. Di mana ada orang membaca solawat kepada Rasulullah, saya mengingkari. Sampai akhir pada satu masalah, saya pulang tertidur, saya dipertemukan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dapati Rasulullah datang di mimpi itu ke tetangga saya yang ngadain acara baca maulid. Rasulullah beserta rombongannya hadir ke majelis itu, melewati rumah saya, dan saya ingin bertemu dengan beliau. Akhirnya saya berusaha untuk mendatangi tetangga saya. Jadi mimpi ya Pak ya. Melihat Rasulullah datang ke tetangganya, masuk ke dalam rumahnya, saya ingin bertemu dengan baginda Nabi dan beruluk salam. Ya Allah, ini tamu agung datang. Begitu saya ngedekat, ya Syekh, saya kemudian ditunjuk oleh baginda Nabi bahwa saya nggak bisa menggerakkan tangan dan kaki saya. Masya Allah. Kef anta, diam kamu di tempatmu.
kamu nggak bisa salaman sama aku. Sungguh Rasulullah berkata seperti itu, saya nggak bisa bergerak, tangan saya nggak bisa meraih tangan Rasulullah. Saya terbangun dari tidur disertai dengan rasa sedih luar biasa. Ya Allah, kenapa saya kok nggak bisa ketemu Nabi? Kenapa Rasulullah nggak mau memegang tangan dia, tidak membolehkan untuk berdekatan pada Rasulullah? Ternyata jawabannya satu ya. Kata Nabi di mimpi, Pak, kamu itu terhalang mendapatkan bagian yang utama bersalaman dengan nabimu karena dari awal benci dengan sholawat. Gak mau seandainya dibacakan sholawat Nabi langsung bergerak untuk memberikan penghormatan kepada Rasulmu, dan aku gak mau memberikan tanganku untuk disalami olehmu. Masya Allah. Begitu bangun dikirain cukup hanya mimpi, ternyata dia gak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Lumpuh total, nggak bisa bergerak sama sekali. Sampai dia terbangun, sampai dia beristighfar, dia tidak bisa melangkahkan tangan dan kakinya. Ya Allah, di tengah-tengah kesedihan, ya Allah belum membukakan hidayah. Dikiranya mimpi kayak begitu adalah mimpi yang hakikatnya hanya bunga tidur. Hatinya belum beristighfar sama Allah bahwa dia keliru. Yang ada cuma mimpi, gak ada hubungannya sama saya hari ini sakit. Paling juga saya lagi kena penyakit lain. Apa tuh? Bisa jadi kali salah bantal. Ya, mungkin bukan salah bantal ini mah ya. Bisa jadi saraf kejepit, makanya gak bisa gerak. Gak ada hubungannya sama sholawat sama Nabi Muhammad. 2 tahun waktu berjalan, sakit nggak sembuh-sembuh, dibawa kemana-mana, refleksi udah, ya bawa lagi ke klinik kagak sembuh, dibawa lagi ke dokter spesialis kagak mempan. Akhirnya dia lumpuh total, nggak bisa bergerak. Di tengah-tengah keputusasaan dia ingat tuh Pak, baru dikasih sadar sama Allah, Gusti, jangan-jangan ini gara-gara hati saya yang keras tidak mau mengakui kesalahan. Saya nggak ada takzim sama Nabi. Kalau ada yang sholawatan mahalul qiyam, orang pada berdiri, saya duduk pengen jeprok. Diri mah berdiri besono, gue mah pengennya duduk. Gak perlu lagi berdiri sama baginda Nabi. Kenapa? Orangnya udah meninggal, abang iya datang kemari. Ya ngapain sih mahalul qiyam, sampai kudu berdiri menghormatin orang yang kagak ada. Jangan-jangan ini karena dosa saya begini. Kenapa? Menghilangkan takzim kepada Nabi Muhammad, menyebabkan kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya, banyak ulama yang menyatakan innal insana la yakfuru bil maksiyah. Manusia tidak akan bisa menjadi kafir dengan maksiat yang dilakukan. Ada orang yang main judinya judi online. Ya, di sini ada nih. Ada tuh. Ya. Lumayan ini poker main. Main slot. Ya. Udah main slot, tambah lagi minuman oplosan. Ya. Di sini ada. Insya Allah oplosannya kopi sama teh. Ya. Insya Allah aman. Ya. Ada orang bejudinya main gaplek. Ya, bukan main gaplek, mungkin taruhan bola. Ya. Kemarin siapa yang menang itu? Indonesia lawan apa? Malaysia. Menang mana? Hong Kong apa Malaysia?
Nah itu dijudiin itu. Ada motor lewat, ya emang otaknya otak mesum, otak judi, ya yang ditaruhin letter motornya itu, letter apa ini? Letter T apa letter B apa yang lewat B ternyata ya Pak ya, akhirnya kalah, T akhirnya kalah, terus aja begitu. Ini kata ulama enggak jadi kafir. Itu orang yang maksiat, andai kata dia melakukan itu dosa, enggak jadi kafir. Awas, andai kata nanti dia meninggal, sholatin, tetap kita sholatin, kuburin, tetap kuburin, jenazahnya kita rawatin, tetap kita rawatin, karena dia adalah orang Islam. Bedanya al-asi, dia melakukan maksiat, tapi enggak jadi kafir, enggak. Walakinnahu yakfuru bitarkil hurmah. Orang itu menjadi kafir bukan karena tadi itu maksiat yang dia lakukan, tapi bisa jadi dia kafir meninggalkan hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ninggalin hormat. Dia berjudi bukan tahu kalau itu haram, dia tahu itu haram malah bilang halal. Gitu. Kenapa bang berjudi? Oh berjudi mah enak, aku tolol, goblok banget. Berjudi mah halal, nggak ada yang haram. Nah ini mah bicaranya bukan demen maksiat, ini mah bicaranya tentang hilangnya rasa hormat. Artinya dia meniadakan hukum yang tadinya haram menjadi halal. Hati-hati ya Pak ya, ada beda. Yang satu maksiat karena dia tahu itu haram, tapi dia masih melakukan, di hatinya masih ada was-was dia punya dosa. Yang kedua, dia melakukan itu pembangkangan terhadap nilai yang benar dari haramnya masih. Yang kedua akhirnya menjadi kafir. Lah ini ada nabi kita, Nabi Muhammad, seorang yang kemudian diutus oleh Allah menjadi utusannya, membawa risalahnya, mengajarkan tentang iman Islamnya, tapi nggak dihormati. Berarti sama dengan nggak menghormati Allah. Apa dia bilang? Nggak usah saya mahalul qiyam. Ngapain hormat sama Nabi? Nabi juga manusia. Sampai gledek lu. Kayak iya baik sama Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin engkau sama dengan Nabi Muhammad? Rasulullah utusan Allah, sementara engkau bukan siapa-siapa. Rasulullah orang yang diberikan nikmat oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran. Engkau siapa? Lah kok maunya main? Akhirnya hilang adab, hilang etika, hilang hormat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukumnya menjadi apa? Kafaro, dia menjadi kafir. Jadi kafir itu bukan karena nyembah patung, kafir bukan karena menduakan Allah, kafirnya adalah karena meninggalkan rasa hormat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi kita itu, kau tak bisa duduk, kau tak bisa melangkahkan kaki, kau tak bisa menggerakkan tangan, karena engkau hilang rasa takzim kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. 2 tahun Pak, megang tuh, nggak ada embuhnya sama sekali, nggak ada obatnya sama sekali, sampai akhirnya kesadarannya muncul. Ya Allah, kalau emang sakit saya disebabkan tidak adanya takjim selama ini sama Nabi Muhammad, saya janji ya Allah, saya janji mulai besok di mana dibaca maulid sebelum mahalul qiyam saya takzim kepada Rasulullah. Ganti dari rasa sesal saya selama ini nggak ada rasa hormat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Selesai ngomong begitu, ternyata qadarullah mengatakan sembuh, bisa jalan Pak. Beliau bilang sama Said Al-Maliki, Said Abbas, ya Syekh, semenjak itu saya kalau baca maulid mulai dari pertama abtadiul imla bismizatil aliyah, udah berdiri takzim kepada Nabi kita
dengan setakjim-takjimnya. Begini, Masya Allah. Ternyata bersolawat kepada Nabi Muhammad pada hakikatnya merupakan amal yang paling utama. Dikarenakan hadirnya Nabi, pembesarnya nikmat, maka memuliakan baginda Nabi menjadi sebaik-baiknya nikmat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini majelis ya penuh barokah, terus langgeng sampai hari kiamat. Jangan ada libur. Amin. Libur ya, jangan ya Pak ya, jangan ada libur. Kalau bisa terusin selagi kita masih bisa menghadirkan kebaikan sholawat kepada baginda Nabi. Ini majlis al-istiqomah, sebagaimana namanya al-istiqomah, artinya langgeng terus menerus. Jangan sampai kebaikan ini terpisahkan kecuali ada uzur yang betul-betul merangga. Tapi kalau uzurnya masih kecil, lanjutkan. Jangan pernah ditinggalkan ini majlis dengan sia-sia tanpa ada bacaan maulid, tanpa bacaan zikir, tanpa bacaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Sepakat nih Pak nih. Ya, nanti kalau misalkan libur-libur mulu, nanti majlisnya ganti, jangan al-istiqomah. Majlis ahyanan, majlis kadang-kadang, gitu ya Pak ya. Nanti kalau namanya diganti, bisa jadi kita punya beban untuk senantiasa melanggengkan kebaikan yang kita cita-citakan. Ya, mudah-mudahan ya ini istimror akan terus menerus kita hadirkan di dalam majelis kita dimanapun berada sampai dengan anak-anak cucu kita. Insya Allah ya. Masa kalah sama bola ya, maulid kalah sama bola ya, aneh nih ya. Jangan kalah sama badminton ya. Maulid kalah sama badminton. Aduh ya. Lanjutkan, insya Allah. Para bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan pertemuan kita malam hari ini, dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wasiat daripada malaikat Jibril. Kata Nabi, mazala Jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayurisuhu. Senantiasa malaikat Jibril datang sama Nabi, wanti-wanti sama Rasulullah, ya Muhammad perhatikan tetanggamu, ya Muhammad perhatikan tetanggamu. Tiap kali ketemu sama malaikat Jibril yang diomongin tetangga mulu, tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu bisa jadi mewarisi harta peninggalan kita. Kenapa harus memperhatikan tetangga? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, kata baginda Nabi, seseorang tidak bisa dinyatakan iman kepada Allah, tidak bisa disebut iman kepada Allah, tidak bisa disebut iman kepada Allah. Ya, sahabat bingung mendengar Nabi kita bersumpah atas nama Allah bahwa orang itu enggak disebut iman. Sahabat bertanya, "Qila wa man ya Rasulullah?" Siapakah orang yang dimaksud tidak beriman kepada Allah, wahai baginda Nabi? Rasulullah menyatakan, qala alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu, yaitu orang di mana dia punya tetangganya tidak aman dari keburukannya. Orang yang punya tetangga tapi masih menyakiti tetangganya, dia bisa jadi tidak disebut iman kepada Allah.
tidak akan diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Ya, ini pelajaran ya Pak ya. Bagaimana bicara tentang masalah tetangga bukan tentang maksiat, sekali lagi, bukan tentang menyakiti tetangga kitanya. Yang dimaksud oleh baginda Nabi tidak masuk surga bukan karena jahat sama tetangga, bukan, tapi tentang menghilangkan hukum wajibnya memuliakan tetangga dan menggantinya dengan menyakiti para tetangga. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya kita mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang menyakiti para tetangga. Syekhul Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari beliau menyatakan yang dimaksud dengan tetangga itu pada hakikatnya bukan hanya kepada orang Islam. Disebut tetangga bisa mencakup kepada orang kafir, bisa jadi kepada budak, bisa jadi sama orang yang fasik. Siapa yang fasik? Orang yang senangnya maksiat, tapi dia tetangga kita, itu disebut tetangga. Hati-hati. Orangnya senang melakukan kejahatan sama kita, ingat kalau dia tetangga kita, dia tetangga. Musuh, pendatang, pribumi, jangan ada yang membedakan antara mereka di antara kita. Hati-hati. Nanti kalau kita punya sikap kayak begini, kita jangan-jangan nyakitin Nabi kita. Mohon maaf ya Pak ya. Kita di sini sama-sama di perumahan. Siapa yang paling mutaqaddimin tinggal di sini? Siapa? Kita hitung tuh. Ustaz, saya tahu sejarahnya di ini 4 kakak. Ada lagi di 5 kakak. Saya tahu orang-orang yang pertama kali tinggal di sini itu as-sabiqunal awwal. Orang yang pertama kali tinggal di wilayah. Tiba-tiba ada kita punya tetangga baru. Tetangganya tinggal di tengah-tengah kita. Kita ngomong, lu mah jangan macem-macem. Gua di sini orang paling lama. Ada nggak juga begitu? Ada. Gua di sini nih pendatang yang paling lama. Akhirnya menjadi asli penghuni daerah. Yang tadinya pendatang berubah naik level, bukan lagi pendatang, akhirnya jadi pembuka lahan. Betul atau betul? Kalau bahasa kita pribumi, asli orang sini. Tiba-tiba ada orang baru, berarti disebut pendatang. Itu nggak lebih kayak al-muhajirin wal ansor. Orang-orang yang ada di dalam agama Islam, mereka muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Di Madinah ada kaum Ansor. Repotnya lagi, Nabi kita, Nabi Muhammad pendatang. Pak, hei, yang mulutnya suka nyakitin ngomong sama tetangganya tuh. Maneh mah pendatang, tong macem-macem jeung aing sia. Ada yang suka begitu? Korbannya diembahin ya. Jangan-jangan menyakiti baginda Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad kalau digituin di kota Madinah? Muhammad, ente boleh jadi Rasul. Kalau ente datang kemari, ente itu bukan orang sini. Jangan macam-macam sama saya. Ya Allah, Islam nggak mengajarkan begitu ya Pak ya. Islam mengajarkan nilai baik. Kalaulah dia sebagai pendatang ataupun pribumi, hakikatnya dia adalah tetanggamu. Tengok betul apa tidak sebagai tetangga. Nanti kita bahas ada apa di dalam tetangga
sehingga hak-hak mereka harus kita jaga, jangan sampai kita buang dengan percuma. Kenapa? Karena akan memantik kemarahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, ya, nggak ada bedanya pendatang ataupun yang baru. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu orang yang paling spesial di sisi Allah, bukan pendatangnya, bukan karena kita orang alimnya, bukan karena dia adalah orang yang ahli maksiatnya, tapi yang paling penting di sisi Allah adalah yang paling memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kalaulah disebut tetangga adalah orang yang memberikan manfaat bahkan mudarat, dia adalah tetangga. Jangan pernah kau biarkan mereka hilang penghormatan dari hormat kita kepada mereka, baik itu kaum kerabat, orang lain yang dekat ataupun yang jauh, dia adalah tetanggamu. Apa yang harus dilakukan? Hurmatul jari ka hurmatil ummi, menghormati tetangga hukumnya sama dengan menghormati ibumu sendiri. Ya Allah, ya berat ya Pak ya, berat. Ya, kenapa saya kudu ngomong begini? Mohon maaf, bukan berarti soalin, bukan. Ya, masalah kita di lingkungan, ya, di mana tuh? Di grup rame ya Pak ya, betul nggak? Rame nggak? Tetangga. Ada yang sampai rumahnya dirobohin, ada. Usahanya dirobohin, ada itu. Lah kita diem baik itu. Ada ya? Lah ngapa begitu itu? Ada yang terjadi dalam lingkungan kita, tapi kita lupa untuk menyikapinya. Mungkin belum masuk ke bab soal menghormati tetangga gitu ya. Makanya malam ini wasilahnya sampai sama kita disuruh membuka bab tentang menghormati tetangga. Ya Pak ya, ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ya saudara kita ya yang rumahnya tempat cari uang penghasil daripada rezeki keluarganya diganti sama Allah yang lebih baik. Ya, apalagi lingkungan kita di kakak 4, para ibunya tadi udah bergerak ya, berjalan dari rumah ke rumah ngecrek ya, pembantuan saudara kita yang butuh ketika memang perlu untuk dijaga. Tangga kita tuh Pak, kasihan deh begitu. Ya Allah, kalau saya jadi dia, ya udah mabur saya, nggak mau di kakak 4 udah, gue pergi udah, ya pergi dah. Kenapa pergi? Ya habisnya nggak ada yang perhatian, kayaknya cuek ya. Kayak begini nih kita harus hindari bagaimanapun. Kita harus membuka diri, membuka peluang untuk memberikan solusi kebaikan. Ya, para bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekhul Imam Abu Zar, sahabat Nabi, beliau berkata, Inna qalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam awsani faqala iza tabakta maraqan faksir ma'ahu. Apabila engkau memasak sup, siapa di antara kalian yang masak makanan enak, banyakin kuahnya. Summan zur ahla baitin min jironika fa'asibuhum minha bima'rufin. Kalau seandainya di antara kalian masak sup, banyakin kuahnya, berikanlah sebagian darinya kepada mereka yang jadi tetanggamu dengan cara yang baik. Rasulullah ingetin sama Abu Jar, ya Abu Zar, jangan nyakitin tetanggamu dengan bau masakan. Ya Allah, pakai bau masakan ini nggak boleh. Ya Pak ya. Di sini siapa yang suka masak enak? Bang Ibul. Bagi-bagi. Jangan sampai masak
masaknya ternyata cuma dimakan sendiri. Kenapa? Baunya. Bisa jadi tetangga kepingin, ya Pak ya. Iya kalau lagi ada duit ya. Kalau lagi nggak ada duit, perut makin keroncong. Ya, kalau udah kayak begitu, mending dah. Ya, masaknya sedikit aja, jangan terlalu santer, baunya kemana-mana. Ya gimana nggak ada santer? Ya, lingkungan tetangga satu langkah. Ya, satu tembok. Di mana pintu ketemu di mana pintu. Ya bagaimana mungkin baunya nggak kemana-mana. Ya, tapi minimal dari hadis ini kita diingatkan jangan sampai menyakiti tetangga kita walaupun hanya dengan bau-bau. Ya. Apa yang dikatakan di dalam Islam kaitannya dengan adabul jiran, adab daripada tetangga. Syekhul Imam Al-Ghazali di dalam Majmu'ah Rasail beliau menyatakan adabul jari, adab daripada tetangga. Kita harus memuliakan tetangga kita sebagaimana memuliakan daripada ibu kita. Yang pertama, ibtida'uhu bisalami, mulailah pertama kali untuk ulu salam. Ya Pak ya, Bang, kalau punya tetangga, kita diajarin sama Nabi kita, katanya awalilah untuk memulai kirim salam. Ya, lewat, ya, jangan cempetut baik, mata ditekuk, ya, kuping pura-pura budek, ya, muka selebeo kemana-mana, ya, asik sama HP. Tangganya lewat, assalamualaikum, nah itu yang benar tuh. Ya, baru salam. Kita yang kebagian dapat salam punya jawab, wajib menjawab salam. Minimal fa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau dia udah ulu salam, jawab dengan salam yang lebih baik. Tadi perasaan bilang assalamualaikum doang. Gua jawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu cakep. Dia tadi cuma assalamualaikum, kita tambahin warahmatullah, dicakap. Kalau nggak bisa begitu, minimal yang sama, assalamualaikum, waalaikumsalam, kum, lam, lu kum doang, gue jawab pakai lam. Ya, ada kayak gitu ya? Ada itu. Ya, yang kirim WA bilangnya nggak kumlam, titik. Ya kita bingung jawabnya kayak apa nih? Gue jawab lagi lo, was, titik. Apa? Kalau dalam bahasa Arab beda lagi ya. Iya. Kalau as di bahasa Jerman itu bilangnya katanya buntutun, ya, wa bujurun, ya, wa budurun, wa pantatun, as. Ya jangan ya kalau kayak begitu, lebih baik dihindari. Kata Nabi, apakah kalian mau kutunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian bisa saling mencintai? Apa ya Rasulullah? Mau dong begitu. Kami mau saling mencintai. Absus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Salam. Bilang salam cinta. Salam. Itu bukan sayur. Bilang salam cinta dari kita. Oh, ada yang kirim salam. Salam apa? Salam cinta. Dari siapa? Kakak. Dari Dikri. Ya. Salam. Salamnya ibu, mudah-mudahan penuh berkah, usahanya semakin melimpah. Kalau ibu juga memberikan kebaikan kepada sesama. Apa itu bang? Kan gitu ya Pak ya? Apa itu bang? Bongkar. Nah ini yang repot itu. Ujung-ujungnya ya, bilang bongkar. Ya kayak gini, matiin usaha ya boleh. Ya Allah, jangan ya bang ya.
Kita deketin, kita uluk salamin supaya hatinya terbuka, mahabbah cintanya datang sama kita. Insya Allah. An-nasu rajulani, manusia itu hakikatnya terbagi dua. Apa yang pertama? Mubtaliun, orang yang dikasih bala, kasih ujian, nggak bisa taat sama Allah, nggak bisa nyenengin orang, yang ada nyusahin, bala tuh dia, lagi dapat ujian dari Allah. Wa mu'afiyun, yang kedua orang yang mu'afi, orang yang gampang melakukan kebaikan. Hari ini ada di majlis-majlis ilmu kita banget itu ya Pak. Alhamdulillah hadis di majlis, baca Quran, bisa baca sholawatan sambil ngopi, ngerokok, masih bisa cengar-cengir, bahagia ya. Kita banget itu, alhamdulillah. Tapi kata Nabi, kalau melihat yang pertama mubtala, irhamuhum ahlal bala, berkasih sayanglah kalian ama yang kena bala, mereka orang yang lagi dilupakan dengan kebaikan. Itu kudu dirangkul, ambil bagian kita. Dan kita mah yang udah paham ilmu, dan kita mah orang yang udah paham di majlis-majlis, yang suka bersedekah. Bayarnya buat merangkul dia yang belum paham tentang hakikat yang baik dan yang buruk. Nah, jangan ditinggalin. Kalau ditinggalin, mereka tertinggal dari surga. Berarti kita doang yang masuk surga, dia bisa jadi tertinggal di dalam api neraka. Kalau udah begini caranya, nggak ada lagi amal ma'ruf nahi munkar. Yang ada sobrotei, ya terserah lu. Gua gak ikut-ikutan. Yang penting jangan nyenggol gua. Senggol kacau. Kayak gini gak boleh. Ya Islam gak ngajarin begitu. Ngajarinnya ajak orang yang keliru sampai kepada mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya insya Allah. Ya tapi ngomong-ngomong udah kelar belum kasusnya? Udah. Ajak-ajak kenapa saya? Ngopi ya, biar kita ngopi bareng ya. Ya, ngobrolin bareng biar enak ya. Insya Allah. Saya sambil ketawa-ketawa kemarin di pengajian. Siapa tahu kita besok mengadain maulid ya, bakalan ada tuh yang ngirim stok sayuran sampai 20 truk buat acara maulid kita. Siapa? Mungkin orang yang tadinya kita benci, ternyata hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa aja Bang ya. Insya Allah kita doain. Mudah-mudahan dapat hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ya, tebarin salam. Awali apapun kepada orang lain dengan ulu wala yutilu ma'ahul kalam wala yuksiru alaihi su'al, tidak banyak berlama-lama ngobrol. Kalau sama tetangga Bang ya, jangan lama-lama Bang ya, ngomongnya paling banter itu yang paling penting be. Jangan ngobrol yang kagak-kagak. Lumah tetangganya baru ngomong sekecap, kita udah ngomong 20 kecap. Ada nih kayak gitu? Ada. Kalau lagi cerita, Bang, gua mau cerita malu ya. Gua habis jalan-jalan ke SGC. Di SGC itu ada warung cakep banget namanya, Warung Anugrah. Itu jualannya baju, Bang. Bajunya putih, merah, biru semuanya, ada diskon 30%. Abang mau nggak? Nanti saya jadi marketingnya. Tetangga kita, emang siapa yang nanyain, goblok? Ngobrol nggak udah lama kemana-mana. Tetangganya nggak sampai ngobrol, kita udah lebih dulu kemana-mana. Ada begitu? Ada. Jangan ya Bang ya. Banyakin ngomong kayak begini, takutnya yang bersangkutan ada kesibukan. Mohon nolak Bang, permisi Bang nih ya, kita lagi ada urusan. Mohon maaf, nanti lu kesinggung. Begitu.
Itu kalau orang ngeper. Tapi kalau orangnya serba kagak enakan, tawadu banget, nggak bakalan ngomong sebelum tetangganya pulang. Lah, itu tetangga pagi siang sore ngadep di rumahnya, ngejogrok. Ada kayak gitu ya? Kalau nggak kerja lah kita mah kerja bang. Ya, yang lain kerja. Duitnya kemana-mana gue bicara. Lah abang mah jangan tiap hari nongkrong di rumah tetangga tuh bang. Jangan. Kenapa? Bisa jadi nyusahin. Jangan ya bang ya. Bang, nggak boleh banyak nanya sama tetangga. Lu mah nanya Ji, apaan? Ini perabotan cakep amat. Berapa duit ini? Ya. Tuh, mulai dari sopak lu tanyain berapa duit, sampai nanti ngelihat sempak mesti nanyain sempak berapa duit ini. Beli di mana? Ya, kalau penting kita tanya. Sebel, ilfil, hilang bagian daripada rasa hormat kita pada jangan ya bang ya, banyak nanya nggak bener. Ya, biasanya kata Nabi, innama ahlakal ladina min qablikum likasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Banyak umat terdahulu dibinasakan oleh Allah karena banyak nanya sama Nabi dan Rasulnya. Nanyanya bukan pengen nanya, pengen tahu, bukan, ngeselin. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh nabinya. Gak boleh pak. Pokoknya kalau kita punya tetangga yang biasa-biasa deh, penting ngomong yang ngobrol, nggak penting ya jangan berlama-lama. Biasa yang banyak ngomong banyak salah, sedikit ngomong sedikit salah, nggak pernah ngomong nggak pernah salah. Ya. Kalau banyak bicara biasanya tong kosong nyari bunyinya. Tapi kalau gak banyak ngomong, nah ini tanda air beriak, tanda dalam. Gitu. Air tenang menghanyutkan. Bisa jadi diam, sebetulnya orangnya penuh dengan lautan hikmah. Goblok bisa itu Pak Ustaz bukan hikmah. Emang kagak bisa ngomong. Minimal diselamatkan dengan diamnya daripada lu. Ya. Jadi intinya banyak bertanya juga tidak baik. Yang terbaik kata Nabi, khairul umur awsatuha, ambil yang tengah-tengahnya. Jangan terlalu banyak diem, jangan terlalu juga banyak ngomong. Sedang-sedang aja ya bang ya. Sedang-sedang aja. Ya, itu hal yang harus diperhatikan oleh kita kalau kita memiliki banyak tetangga. Ya, ini kira-kira gua banget apa lu banget? Ya. Mulai salam, kita banget enggak? Hah? Yakin? Kemarin ketemu saya enggak assalamualaikum gitu. Ya. Kemudian dikatakan wa yu'zihi fi musibatihi wa ya'uduhu fi mardihi. Bertakziah ketika dia kena musibah dan menjenguknya ketika dia sakit. Itu bagian daripada akhlak Islam, kaitannya dengan para tetangga. Coy, kenapa? Lu tahu nggak itu Pak ini Pak Jono? Kenapa Pak Jono? Sakit coy, udah berapa tahun? 2 tahun. Kasihan. Udah jenguk? Belum. Jangan ya Pak ya. Jenguk, kita punya tetangga kita sakit, jenguk. Kadang-kadang kita mungkin sibuk, tidak tahu kondisi keadaan tetangga kita justru tahunya dari orang lain ya Pak ya. Makanya perlu bagi kita segera mungkin menjenguk tetangga kita yang sedang sakit. Di sini ada yang sakit? Ada. Siapa? Jaka. Udah jenguk belum? Kita duduk yuk. Dua angin nama kita. Ya, sakit apa itu? Bajaka ya. Banyak duit. Kebanyakan duit aja lebih sakit. Apalagi yang gak punya
duit berarti lebih sakit kan jangan. Anak buah anak koyo. Udah anak buah. Masya Allah. Ya, kita doain tuh. Yang sakit mudah-mudahan dikasih sembuh. Kata baginda Nabi, tidak ada orang yang dicintai oleh Allah melainkan dia akan diberikan musibah. Setiap duri yang nampak pada bagian tubuhnya yang menyebabkannya sakit melainkan menjadi kafaratuz dzunub bagi dosa yang dimilikinya. Awas, jangan usil mulutnya. Ustaz tahu nggak? Kenapa? Pak Jaka sakit begitu. Itu gara-gara ketulah. Apa ketulahnya? Kayak sinetron Indosiar. Ajab tetangga yang gak pernah ngasih sodako. Lu mah tega banget ngomong kayak begitu. Jangan ya bang ya. Tetangga mah kalau dia orang Islam bukan ajab namanya. Namanya disebut musibah, ujian. Karena orang yang beriman, kalaupun hanya duri sekecil itu kena kaki dia, itu jadi kafaratun lizunub, penebus dari dosa-dosanya. Jangan bilang aja, awas, mulutnya nggak pernah sekolah itu. Perlu les kayaknya itu. Nanti belajar ya. Nggak boleh. Ya. Terus bentar ada tetangga sakit ngomong kena ajab. Ya, masuk sinetron boleh ini, kan kita ngomong sama produsen. Apa itu ajabnya? Cerita mana-mana ya. Bikin dah judul sinetron baru. Nggak boleh Pak. Ajab tukang goes sepeda. Tidak pernah ngajak tetangganya main sepeda bareng. Nggak boleh begitu. Itu bukan azab, itu namanya musibah. Ya, kita doakan. Orang yang hakikatnya sakit, kalaupun dimintai doa, sejatinya dia menjadi doa yang makbul, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang sama Pak Jaka, kita minta doa masing-masing. Pak Jaka, doain saya. Bisikin kawin lagi. Doain mudah-mudahan punya bini baru. Al-Fatihah. Pak Jaka bukannya sembuh itu, malah diomelin sama ibu-ibunya di sini. Gara-gara lu ini, doanya kagak. Doa yang bagus, minta supaya berkah dunia akhir. Begitu Pak ya. Jadi menjenguk orang yang sakit, bertakziah ketika orang kena musibah. Ya, musibah. Alhamdulillah. Ya, bagian daripada kita yang ada di sini dengan majelis taklim kita tidak tinggal diam, walaupun tetangga kita bukan tetangga dekat, artinya bukan warga kakak empat, karena dia jadi tetangga kita, hidup berumah tangga dan bekerja dengan kita akan berikan semampu yang bisa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan beliau dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak kebayang Pak kalau nama kita, aduh Gusti kayak apa? Sedih banget ya, bener deh. Itu kalau dibikin sinetron boleh itu. Ya, siapa yang mau ngangkat jadi sinetron? Yang tanggung jawab siapa itu ya? Kemudian wayahnihi fi farhihi wa yatalattaf li waladihi, memberikan rasa bahagia, bergembira dengan gembiranya seorang tetangga, bicara lembut pada anak-anaknya. Itu anak Pak Kumis itu tetangga kita lah, jangan diomelin baik lu. Tuh begitu. Lagi ngaji doang itu, dibagus-bagusin. Bu itu di belakang ini dikelepakin dulu. Nah nggak boleh. Haram hukumnya. Sama anak tetangga harus ngobrol yang baik. Ya. Ini mah bocah punya nama bagus, namanya Sofyan. Bapaknya Patur. Ya, manggil anak bocah, manggil nama bapaknya, Patur, mau kemana lu Patur? Ada kayak gitu. Opik namanya bagus, bukan manggil Opik, Kumis, mana lu Kumis? Tetangga begitu, ya.
Itu mulutnya, ya Allah, kayak cabai mau meledak. Jahat sama orang, nggak boleh Pak. Kata Nabi kita, ada orang yang menghina daripada bapaknya sendiri. Siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang menghina anak daripada orang lain dengan menyebut nama bapaknya. Dia merasa sedang mencaci maki orang lain, pada hakikatnya dia mencaci maki bapak dan ibunya sendiri. Alhamdulillah, min. Ya, kalau manggil nama yang lain kayak sekarang nih, ya, pengajian kata ketua, insya Allah Ustaz, pengajian kita ada di Bapak Fahri. Bapak Fahri. Bapak Fahri itu nama bapaknya apa anak? Anaknya Bapaknya siapa namanya? Risman. Tuh, saking kawadunya ngambil nama Bapak Fahri. Mau manggil Risman kagak enak rumah. Cakep begini nih, cakep. Terusin, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Bapak Fahri. Siapa namanya? Lah kagak tahu. Itu tanya banget ini namanya. Gak tahu siapa nama dari tetangga. Ada kayak gitu ya? Ada itu dia. Nah, gua banget itu. Ya, ada yang datang bawa parcel, ya Pak ya. Pak, saya mau nanya ini. Kenal nggak masih ini? Siapa? Niti siapa? Nggak tahu. Lah sampai sekarang nama Pak Kumis sih saya nggak tahu namanya itu. Ya, betul nggak? Orang kebiasaan di sini pakai namanya nama samaran. Suyatno. Ya, baru tahu namanya baru tahu. Suyatno. Iya. Ya Allah, benar itu namanya Pak Suyatno. Betul. Ya, kita colok ya bareng-bareng. Insya Allah nanti jabat jadi RW. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan berkah. Amin. Tuh gitu ya. Jadi jangan menyebut nama daripada anaknya dengan memanggil nama bapaknya. Jangan suka ngeledekin, jangan suka mencaci maki dan juga menghina. Lembutin. Ya Allah, dari mana nak? Ayah sehat. Mau kagak ledekin, diledekin. Bapak lu pernah pulang ya, kawin lagi. Itu anak buangan. Boleh begitu. Ya, bahasanya pedes banget, ya Allah. Wa yasfahu an zallatihi, dan kemudian dia memberikan rasa maaf kepada saudaranya ketika salah ucap. Orang kan punya salah bang. Lu makanya lu jadi malaikat dewek, seolah-olah orang lain gak ada boleh punya salah. Giliran lu yang salah pengen dimaafin, giliran orang lain gak ada maaf bagimu. Salah ucap langsung diteper habis-habisan. Bagaimanapun salah. Takbir. La ilaha illallah, sampai takbir untuk menguatkan bahwa dia sah. Jangan atuh bang, ya namanya juga tetangga kita, pances besti, ya biasa nongkrong bareng, kudu saling memaafkan. Teman kita punya salah, maafkanlah kesalahannya, jangan sampai kita membiarkannya terluka. Wa yaqutu an hurmatihi. Ini yang paling penting. Apa? Jangan pernah memandang istrinya dengan pandangan yang menggairahkan, dengan pandangan yang membuat syahwat, dengan pandangan yang menggoda. Ayo, siapa yang kalau datang ke tetangga pura-puranya nyari tetangganya, padahal nyari bininya? Ada yang begitu? Jangan, nggak boleh. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, pager makan tanaman, gitu Pak ya. Orang yang sejatinya sebagai teman harusnya menjadi orang yang baik, ternyata menjadi musuh dalam selimut. Nggak boleh.
rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Istri di rumah jelek, akhirnya mandang istri daripada tetangga. Ada yang begitu? Jangan, kayak nyakitin, ya sampai-sampai kutumbu janda. Dua ilaha illallah. Ya, yang kayak begini nih menyebabkan kita menjadi jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Wa yu'ayyinu an sakhratihi, dan menolong daripada tetangganya ketika diperlukan. Ya, di mana tetangga kita butuh sama kita, bantu sebisanya. Yuk, ayo besok mau maulid, apa yang bisa dibantu? Ketua, apa yang bisa dibantu? Berapa budgetnya? 2 miliar. Saya ada 1 miliar ini. Begitu. Itu kalau jadi tetangga. Besok maulid, apakah ada di kita? Maulid. Berapa budgetnya? 20 juta. Lah gede amat. Lah kenapa bingung jadi takut sama budget? Gede. Makin gede budget, makin cakep. Jangan bingung. Namanya juga budget. Masalah keluar dan belakangan. Keluarnya berapa terserah. Betul nggak? Namanya juga budget. Nanti pasti di antara kita ada yang bilang begini, ketua kilik-kilik dikit ya, butuh saya yang ngatur, butuh berapa kilo beras sama saya yang nyuplai. Alhamdulillah. Oh begitu. Ya, insya Allah. Besok panggung berapa kilometer kali kilometer? Mau pakai panggung yang berapa Pak? Lapangan. Bukan lagi meteran, kilometer kita pakai. Ya, coba itu. Pasti ada di antara kita yang tiba-tiba berbisik, ketua santai aja, untuk panggung saya yang handle. Tadi budget 20 juta buat panggung, ada saya. Asik. Enggak perlu 20 juta, 0% sama saya. Asik. Kenapa tuh begitu? Ada tetangga lagi butuh bantuan. Ini hajat bukan hajatnya ketua majelis, ini hajat Rasulullah, hajat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Allah wasallam mabarik alaih. Kenapa jadi pada takut? Ayo maulid. Orang kita aja malam ini bisa maulid. Abang iya besok acara maulid kagak bisa maulid. Hadirin, bukan berarti buat kita susah, tapi jangan sempitkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Bang. Lu dari tadi kayak krok soal masalah budget aja, budget najis Bang. Jangan. Udah ngomongnya tentang ke depan gimana caranya bisa ngadain acaranya bisa jalan dengan sukses. Ada rahmat yang Allah berikan di antara kita, kesediaan hati untuk berbagi. Saya nih malam ini nih bilang mau begini sama ketua sama jamaah, kalau bicara pengen muliain maulid karena ini yang dimuliain Nabi Muhammad, dan saya pengen punya ikut bagian memuliakan Rasulullah. Mungkin saya bilang begini, aqua tuh saya yang nanggung, jangan ada yang ngasih aqua, awas gua nggak ridho. Ayo. Kenapa? Karena ini acara Rasul. Kita pengen kebahagiaan. Gak mau ada satupun kebaikan yang tersisa, melainkan kita adalah orang yang mengambil bagian itu. Jangan sampai orang lain yang mengambil. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah wasallam mabarik alaih. Insya Allah clear nih insya Allah. Ya. Besok yang diundang siapa? Roma Irama. Bingung amat. Kasetnya. Kalau ada yang dekat sama Bang Haji, kenapa gak ada? Betul nggak? Siapa tahu di antara kita, lah tetangga kita nggak tahunya berat, ponakannya Bang Haji Roma Irama. Pantas aja komisi ngebablang kayak gitu. Ya. Ternyata dia tuh ya tetangganya Bang Haji Roma Irama. Siapa tahu lah Bang. Ya Bang ya. Yang penting acaranya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ya, kita harus sama-sama fastabiqul khair. Jangan menjadi sebuah masalah ketika kebaikan itu ada di antara kita. Kitalah yang lebih berhak, lebih awal untuk melakukannya.
Ya, insya Allah. Ya, nanti kayaknya udah rapat nih. Ya, udah rapat nih. Insya Allah ya Pak. Nanti kita bahas kayak gimana tuh enak. Budget berapa sih yang kayaknya ketakutan pada buat kita ada di sini, gitu ya? Kita bongkar sama-sama. Kita ambil jalan tengahnya. Pasti Allah berikan jalan yang keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang udah takut sama Allah, bertakwa sama Allah, ingin mengagungkan Rasulnya, Allah kasih jalan dengan jalan yang gak disangka-sangka. Santai aja, jangan bingung. Kan? Insya Allah ya. Tuh, itu yang kesekian kalinya. Kemudian dikatakan wala yudimun najro ila khodamatihi, jangan lama-lama terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Di sini ada yang suka bawa pembantu? Ada? Ya, insya Allah jarang ya Pak ya. Tapi kalau seandainya kita punya tetangga, dia punya adik ipar, ya Pak ya, kok cantik jelita, itu mandangnya tolong jangan lama-lama ya, segera mungkin tutup pandangan matanya dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu. Astagfirullahaladzim, segera pulang, datang sama bini kita, ayo mah, ngapain mah, ayo ya. Romannya udah mandang sesuatu yang indah, tapi bisa dikuatkan dengan orang yang ada di rumah. Para bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya mengapa kita kemudian memiliki pengetahuan tentang pentingnya memahami hak daripada tetangga. Ya, awas, saya mau wanti-wanti nih. Ustaz kalau ngaji begini bubar. Kenapa bubar lu? Nah, Ustaz ngomong kayak gitu, nyempol saya dah. Lah ngaji di mana-mana. Kalau seandainya nyempol, tanda Allah memilih kita jadi orang baik, Pak. Bukan saya yang ngomong, bukan. Ini kita ngajar tentang apa yang diajarin sama alim ulama. Kalau 1-2 ada yang kena di kita, alhamdulillah. Ini berarti Allah sayang sama kita. Kita pengen menjadi orang yang lebih sempurna dan lebih baik lagi. Jangan Bang ya, hilangin tuh kesedihan kayak begitu. Sebentar purik mulu. Ngaji di kakak 4 di istiqomah. Udahannya dah. Ya, dikenain mulu, cepol mulu, kemana-mana dihantam mulu. Ya, udahan ngaji. Gak bakalan dah ngaji anteng dimanapun berada kalau urusannya gede hati, ngerasa tersinggung. Jangan. Ini nasihat buat kita bersama. Bukan berarti yang ngomong di depan Bapak hari ini orang yang paling sempurna. Saya orang yang paling banyak kekurangannya, Pak. Paling banyak. Tapi belajar untuk menjadi orang yang baik. Ya, apa salahnya kita belajar sama-sama menjadi orang yang baik. Insya Allah ya Pak ya. Dimanapun kalau kita bertetangga hidup aman, enak, tentram, insya Allah hidup kita makin bertambah berkah. Saya tutup dengan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan kebahagiaan. Rasulullah mengatakan, arba'un minas sa'adah, ada 4 kebahagiaan yang hakikatnya diterima oleh seorang hamba. Yang pertama, al-mar'atus sholihah, kita punya istri yang soleh. Insya Allah tentram Pak. Betul nggak? Punya istri soleh, insya Allah tentram. Adem udah perasaannya. Yang kedua, wal maskanul wasi, rumah yang luas. Saya doain yang belum ngebangun rumah, mudah-mudahan rumahnya 20 tingkat. Ya, gede, ya kulkasnya 20 pintu. Dimana masukinnya lu, terserah lu dah itu mana. Ya, yang penting rumahnya luas, hati kita juga jadi luas. Nih, rumah luas maksudnya apa? Rumah luas, rumah yang di dalamnya selalu bikin nyaman orang luar, lebih-lebih orang dalam. Artinya sering banyak tamu. Pak Fahri, malam ini rumahnya didatengin tamu. Yang datang gak cuma satu gang.
Kalau masuk ke kakak prima berarti 2 gang masuk semua kemari. Itu namanya rumah yang luas, ya Pak ya. Untungnya kita tuh punya jalan luasnya luar biasa. Walaupun rumah belum direnovasi, jangan nyempitin hati untuk nggak mau jadi tuan rumah. Rumah udah nggak pernah ngaji, rumah nggak pernah didatengin jadi tamu. Akhirnya apa? Kagak mau kedatangan orang. Jangan ya Pak ya. Kudu syukur alhamdulillah. Ya kemarin kasusnya gitu katanya. Kenapa kagak ngaji? Kagak ada yang mau jadi tuan rumah. Ini ngaji sampai geledek. Gak boleh begitu. Harus ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, saya mau tuh jadi tuan rumah. Dan Pak Ibu, kalau nanti ngaji nggak ada yang mau, tolong ngajinya jangan diliburin. Kasihan. Ya Pak ya. Ya Pak. Pengen nggak punya rumah luas? Jadiin rumah kita sumber daripada kebaikan. Jangan diputus rahmatnya Allah. Ayo, seberapapun jeleknya rumah kita, kalau disertai dengan qanaah, menerima apa yang dikasih sama Allah, insya Allah rumahnya makin tambah luas. Amin ya robbal alamin. Ya, yang ketiga, wal jaru soleh, tetangga yang soleh. Bapak pengen punya tetangga soleh? Solehin dulu kitanya. Jangan pengen doang punya tetangga soleh, kitanya kagak soleh. Lah punya tetangga gak gelajis, pengen dibaikin sama orang, lah gak bakal bisa. Ya Pak ya, kita baik dulu tuh sama tetangga kita. Nanti insya Allah orang lain akan baik sama insya Allah. Dulu ada Abu Hamzah, tadi dikit ya Pak ya. Abu Hamzah tetangga yang baik. Tiba-tiba tetangganya ngejual rumah. Ini rumah saya jual, berapa harganya? 200 dirham. Nah, murah amat. Saya beli. Nanti dulu. Ini rumahnya 200 dirham. Tapi karena bapak bertetangga sama Abu Hamzah, rumahnya saya hargai 2 kali lipat, jadi 400 dirham. Lah kok bisa begitu? Bapak kalau bertetangga di sini sama Abu Hamzah, begini Pak, cakep. Coba deh. Kok bisa begitu ya? Lah, saya punya tetangga satu itu luar biasa. Dia mah punya mobil, tetangganya dibawa jalan-jalan. Di sini ada tetangga kayak gitu. Punya mobil, tetangganya dibawa jalan-jalan. Mudah-mudahan ya Pak ya. Punya hati model ini. Ya. Tuh. Kalau seandainya dia punya apapun, dia nggak pernah ninggalin kami dalam kebaikan. Masya Allah. Dia orang lain, tapi lebih dekat, bagaikan melebihi saudara kandung sendiri. Ini tetangga saya Abu Hamzah. Mahal kalau punya tetangga kayak dia. Makanya rumah saya hargai dengan harga mahal. Kata Abu Hamzah, lalu nemen amat ngejual ke orang. Gua kasih nih sekarang nih. Berapa duit Pak? Gua kasih lu 400 dirham. Rumahnya nggak usah dijual, lu tetap di sini jadi tetangga gua. Hebat amat ya. Artinya apa? Tetangga itu orang soleh. Kita pengen begini ya Pak ya, punya tetangga soleh. Itu udah kebahagiaan Pak, insya Allah. Ya punya tetangga kayak begini, cakep. Jarang-jarang kita punya tetangga yang kayak gini. Kita mohon sama Allah mudah-mudahan bertetangga sampai akhirat. Di dunia kita jadi tetangga, sampai nanti di akhirat kumpul di surga, kita masih dalam satu komplek yang sama. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan di surga ada pengajian kayak gini. Itu cakep banget. Yang terakhir, wal markabul hani, kendaraan yang mewah. Bagus. Ya, udah 4 itu, udah paling enak itu. Udah punya mobil, punya motor, punya sepeda, bapak kemana-mana nggak usah jalan, punya tetangganya baik, rumahnya luas, istrinya solehah, udah paling sumringah-sumringahnya orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dapat 4-4-nya. Ya, Allah jadikan kita menjadi orang yang paling bahagia. Amin ya robbal alamin. Para bapak, inilah pengajian kita. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari angkat kedua tangan kita.